Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dili selaku dosen biokimia dan juga pada semua teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fazainun Naim, NPM 212040109 dan di sini akan berperan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota lain dari kelompok saya adalah Junia Wulansari, NPM 21204011050, Hasan Maizun, dan NPM 21204011051, Siti Khairiyah dengan NPM 21204011054, Melina Hayuningrum dengan NPM 21204011055, dan Nuzulia Rahmanisa Unida NPM 21204011078, dan yang terakhir ada Fadilah Onki Fadilah Akbar dengan NPM 21204011069. Oke, langsung saja kepada materi yang pertama, yang mana materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Asam abitat atau ABA adalah hormon yang menghambat pertumbuhan dan memiliki alat yang antagonis dengan golongan hormon yang lain, seperti auksin dan giberelin. Hormon ABA juga dianggap sebagai hormon stres, karena hormon ini diproduksi dalam jumlah yang besar saat tanaman dalam kondisi stres atau cekaman. Di antaranya yaitu kekurangan air, tanah beragam, suhu dingin atau panas. Next. Struktur kimia asam abitat. Asam abitat adalah molekul suskuiterpenoid yang mana ia memiliki 15 atom karbon yang merupakan salah satu hormon tumbuhan. Senyawa ini dipengaruhi oleh proses pertumbuhan, dormenasi, dan absisi. ZPT menyebabkan absisi atau rontoknya pada tumbuhan pada musim gugur. Selain itu, asam absisat membantu tanaman dalam mengatasi daerah rawan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu ada hormon ABA atau asam absisat dihasilkan langsung dari farnesol difosfat yang merupakan molekul isopreponoid. Proses biosintesis ABA terjadi pada kloroplas dan plastida. Sintesis ini berasal dari gliseraldehid 3-fosfat melalui isopentenil difosfat dan karotenoid. Letak biosintesis ABA terjadi pada akar, daun-daun yang sudah tua, batang, dan biji. Faktor yang mempengaruhi hormon ABA disintesis yaitu adanya cekaman atau tekanan. Tekanan tersebut dapat berupa kekurangan air, keadaan tanah yang bergaram, dan temperatur yang terlalu tinggi. Asam absisat adalah sesquiterpenoid yang mengandung 15 atom karbon. Selanjutnya. Yang pertama yaitu ada proses biosintesis melalui rangkaian reaksi kimia. Tahapannya yaitu bisa melalui dua jalur, yaitu yang pertama ada melalui jalur asam mevalonta. Terjadi awalnya yaitu dari asam mevalonat, kemudian farneslipirofosfat, kemudian ke asam absisat. Jalur yang dapat ditempuh selain melalui mevalonat dapat juga ditempuh melalui jalur metiliteroid fosfat. Biosintesis ABA melalui jalur mevalonat dengan zat yang mengandung tidak lebih dari 15 atom karbon disebut sebagai jalur langsung. Yang kedua yaitu melalui jalur violosantin, yaitu yang berawal dari violosantin kemudian ke santosin, dan yang selanjutnya yaitu ke asam absisat cahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasan Maizun. Proses yang kedua yakni proses biosintesis ABA melalui
karotenoid. Pada proses ini, karotenoid terjadi perubahan menjadi asam absisat yang terjadi di plastida yang kemudian terjadi di sitosol. Tahapannya yakni yang pertama jenis karotenoid yang mempunyai 40 karbon yaitu violasantanin. Kemudian dua senyawa tersebut selanjutnya diisomerasikan dan kemudian diikuti dengan reaksi oksidasi. Satu molekul violasantanin dapat menghasilkan satu molekul santonin dan molekul yang dihasilkan tersebut memiliki sifat yang tidak stabil sehingga dapat berubah menjadi asam absisat aldehid secara spontan. Next. Nah, gambar berikut merupakan proses karotenoid yang terjadi yang menghasilkan asam absisat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh selanjutnya yaitu biosintesis asam absisat. Tanaman yang mensintesis ABA menggunakan jalur karotenoid dikenal sebagai jalur tidak langsung. Ini dimulai dari pembelahan prekursor C40 yang dikenal sebagai karoten. Karoten merupakan isopenetil pyrophosphate atau IPP, perinesil difosfat atau C15, geraneli atau gerani difosfat atau C20 juga merupakan prekursor dari fitohormon sitokinin atau CK. Brasinasteroid atau BR dan giberelin atau GA. Tumbuhan mensintesis ABA menggunakan jalur karotenoid yang diinisiasi dengan kareton atau C40. Proses yang mengubah C40 menjadi santoksin atau C15 semuanya berlangsung di plastida dan di sitoplasma. ABA2 dan AAO3 mengubah santoksin menjadi ABA. Kemudian ada peran absisat atau ABA pada tumbuhan. Yang pertama yaitu dormansi biji. Proses dormansi biji cukup penting bagi tumbuhan tahunan dan dwimusim karena biji tanamannya membutuhkan cadangan makanan di musim dingin atau musim panas. Tumbuhan akan menghasilkan hormon ini untuk menjaga biji sehingga berkecambah di musim yang diinginkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Peran asam absisat pada tumbuhan yang selanjutnya yaitu terdapat pada proses pengguguran daun atau absisi. Apabila asam absisat pada tumbuhan bekerja, maka secara otomatis kegiatan yang terdapat di dalam sel akan berkurang, bahkan dapat terhenti. Salah satu aktivitas sel yang akan terhenti adalah pengangkutan nutrisi ke bagian tubuh tumbuhan. Salah satunya yaitu bagian daun. Daun yang mengalami kekurangan nutrisi akan menjadi kering dan kemudian mengalami kerontokan. Selanjutnya, peran asam absisat yang selanjutnya yaitu dalam proses regulasi stomata. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata sangat dipengaruhi oleh kerja dari asam absisat. Asam absisat akan menurunkan tekanan osmotik yang terdapat di dalam sel, sehingga sel menjadi turgor dan stomata akan menutup. Hilangnya cairan yang disebabkan oleh transpirasi dapat dicegah. Tertutupnya stomata dapat berlangsung sesuai dengan lamanya waktu yang diperlukan oleh tumbuhan untuk memetabolisme asam absisat. Peran yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang keempat yaitu mempengaruhi perkembangan embrio pada biji. Perkembangan embrio pada biji itu terdapat 3 fase, yaitu fase pembentukan gamet, fase
tumbuhan dewasa, yang terakhir yaitu fase tumbuhan tua. Pada fase pembentukan gamet, ABA dalam reproduksi melibatkan perannya dalam dormansi embrio yang merupakan respon utama yang memungkinkan kelangsungan hidup di lingkungan yang ekstrim. Yang kedua, fase tumbuhan dewasa. Pada fase ini, asam absisat terlibat dalam proses perkembangan yang terkait dengan pembungaan dan transisi generasi dan berfungsi dalam koordinasi pertumbuhan dan pematangan buah. Yang ketiga, pada fase tumbuhan tua, asam absisat ini memainkan peran penting dalam mempercepat penuaan daun melalui transkripsi regulasi. Next. Yang kelima yaitu menghadapi cekaman kering. Kondisi lingkungan yang berubah membuat tumbuhan tidak mendapatkan asupan yang dibutuhkan. Asam absisat dapat berperan dalam merangsang penutupan stomata di epidermis daun, dan ini dapat mencegah tanaman kehilangan cairan karena transpirasi yang melalui stomata dengan pembentukan lapisan lilin. Selain itu, asam absisat dapat menstimulasi pengambilan air melalui akar tanaman. Yang selanjutnya ada cekaman suhu rendah. Dalam menghadapi cekaman berupa suhu rendah atau musim dingin, asam absisat akan menghambat dan menghentikan pertumbuhan sekunder dan primer pada tanaman. Asam absisat kebanyakan dihasilkan pada bagian tunas terminal suatu tumbuhan. Tunas terminal akan menghasilkan hormon untuk memperlambat pertumbuhan serta memicu perkembangan primordial daun menjadi sisik. Sisik tersebut berfungsi untuk melindungi tunas dorman pada musim dingin. Selanjutnya, ABA berperan bagi akar tanaman. Konsentrasi tinggi ABA melemahkan pertumbuhan akar primer dan sebaliknya. Tingkat rendah ABA mempertahankan pertumbuhan melalui pembatasan produksi silen di bawah tekanan air. ABA juga dapat membantu pemanjangan akar primer. Terima kasih kepada teman-teman atas materi yang telah diberikan. Kesimpulan dari presentasi video pada kali ini adalah asupan hormon yang menghambat pertumbuhan dan memiliki sifat yang antagonis dengan hormon lain, seperti auksin dan gibberellin. Hormon sintesis asam WWPA dihasilkan dari farnesyl difosfat yang merupakan molekul isopropanoid. Asam absisat merupakan beberapa peran dalam tumbuhan, diantaranya dormasi biji, tes pengguguran daun atau absisi, regulasi stomata, perkembangan biji, menghadapi cekaman kering, cekaman suhu rendah, serta berperan pada akar tanaman. Demikian di kelompok kami. Semoga apa materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat pada teman-teman sekalian. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.